Kita akan segera menuju ke Land of Down di ISF 15 World Esports Championships 2023 Romania, Indonesia versus United States. Yap, masih dengan adanya Indonesia yang kita lihat dan juga kita dukung, bagaimana ada perbedaan jungler yang sekarang terlihat. Kita ngeliat dari mana Fredrinnya tadi di game yang pertama bener-bener ngasih banget pressure. Iya. Tapi untuk kali ini, United States mereka membawa Martis. Yang kita tahu ini farming speednya juga cepet banget. Sehingga ya kita tahu dari Super Ken dengan Fanny-nya masih butuh banget buff-buff. Dia masih butuh banget pastinya untuk amunisi dulu, bisa melakukan rotasi. Dan bahkan dari US justru yang udah mulai melakukan adanya sedikit agresivitas. Iya, tapi agak sedikit ragu sih ya. Aku bisa bilang tadi ya, Retributions yang berhasil mencuri Little Wonder yang pertama. Membuat base player one kehilangan satu neutral objektifnya. Meskipun di bagian top lane sana Void Chicken mencoba untuk memberikan poking damage sebanyak-banyaknya, datang backupan ngejet Kundo. Void Chicken berhasil di pick off. First blood diamankan oleh Sorizo dan kali ini bertujuan karena Fire Beetles yang berhasil tercuri. Bahkan level 4, dia main Super Ken, cenderung mendapatkan satu player tambahan. Tapi Ashura Aura damage-nya terlalu sakit dan bahkan Super Ken masih bisa escape. Sementara dua player lainnya kehilangan cukup banyak HP dan ya disengage adalah jawaban yang paling bagus. Yep, dan walaupun kali ini HP dari Super Ken emang udah kegerus banget, dipaksa untuk recall terlebih dahulu. Dan bagaimana sebenarnya untuk match up lane di mid-nya, kita tahu Moreno dengan Varsianya dia punya range lebih jauh. Sehingga tadi ada berkali-kali untuk ngelakuin poking ke arah dari Yato. Dan bahkan kali ini best player one mereka kayaknya dari US gak ngasih kendor lagi. Mereka bakal coba untuk balesin agresif nih. Terlihat dengan adanya crossing jungle yang sudah dilakukan oleh best player one. Iya, dan ingatkan ya kalau misalnya Martis di tangan best player one, ini masih 100% win rate-nya di NSCT. Dan apakah dia sepowerful itu? Maka akan coba untuk melawan kontesnya di area turtle yang pertama. Bersiap Sorizo berada di bagian depan. Finn belum mendapatkan The Way of Dragon-nya. Tapi saat lagi akan coba di kontes kah? Berhasil didapatkan turtle pertama untuk best player one. Tapi Sorizo coba untuk dipasangkan. Ada Black Dragon Transformation yang dibuka meskipun best player one berhasil terkena punishment yang cukup mahal. Kehilangan sosok jungler, tapi Vayne mampukah dia selamat? The Way of Dragon setelah Flicker. Lalu follow up, ini dapat Rise Strike. Berhasil mencabut nyawa dari Warrior dan dua player dapat oleh Indonesia. Yap, dan itu ada revenge strike yang memang begitu menyebalkan ya. Bagaimana udah coba untuk kabur, ternyata emang ada ledakannya sehingga best player one mereka dari United States sudah mulai dipunish sedikit demi sedikit dengan adanya agresivitas yang sudah mereka lakukan. Dan nampaknya di arah gold lane-nya pun ini masih belum terjadi adanya perseteruan yang berarti. Masih aman-aman aja. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana ada Super Ken yang udah langsung nge-secure ke arah Fury Hammer sebagai modal pertama. Begitupun dari best player one ya, yang mau coba untuk beradu damage nantinya pun. Bahkan satu buah retribution dari Super Ken yang terlihat lebih on point untuk bisa nge-secure kembali ke arah itu Wondernya. Iya, tapi udah mulai bergerak nih dengan ada 3 player secara bersamaan ke arah bagian bawah sana. Membatasi kembali tapi Wild Charge ke arah Vayne belum ada follow up. Karena beberapa player ini belum ready untuk memberikan burst damage ya, sedangkan di bagian top lane lagi-lagi Void Chicken gak bisa escape. Ada backupan yang dilakukan oleh Moreno yang membuat dirinya terpanis dan ya ini benar-benar kerugian lagi. Dan masih 0 point kill diamankan oleh United States. Meskipun di bagian tengah coba memberikan backupannya. Ada 1v2 tapi Super Ken tertangkap penalty zone. Dan bahkan sekarang point kill pertama untuk United States. Tapi Vayne, The Way of Dragon karena yang salah masih bisa mundur dengan Ashura auranya dan iya, dengan Mortal Coil-nya dia masih bisa selamat. Yep, dan itu adalah sebuah pick off yang begitu mahal ya. Bagaimana tadi Yato-nya membuka sebuah penalty zone imitasi dan ngebuat akhirnya dari Super Ken terpunish untuk pertama kalinya. Dan kita tahu bagaimana dari speed farming yang dimiliki best player one ini menjadi sebuah kekuatan bagi teman-teman US dan bahkan Sorizo 1 versus 2. Ini ngebuat dirinya pun harus mundur perlahan-lahan mengingat turtle yang sekarang akan muncul. Ini menjadi turtle kedua yang udah di set up terlebih dahulu oleh United States. Ya ini sepertinya bakal cukup susah sih. Memang ada Finn di bagian depan, tapi purple buff belum diamankan oleh Super Ken. Dan bahkan The Way of Dragon ke arah Finn. Kopian yang manis membuat Finn cukup struggle untuk bisa memberikan backup-nya. Tapi The Way of Dragon di waktu yang tepat serta Ken yang berhasil mencuri turtle-nya. Tapi kali ini Finn ditangkap, coba untuk escape. Tapi di sisi lain Void Chicken pun gak bisa untuk selamat. Ada pertukaran 1 untuk 1. Tapi keuntungan dari objektif netral yang didapatkan oleh Indonesia. Yap, dan itu adalah sebuah komunikasi yang berjalan dengan baik ya.
Bagaimana tadi ada sebuah Way of the Dragon yang ngebuat dari base player one-nya kena nggak bisa ngeluarin adanya Retribution, Super Ken yang datang tepat waktu sehingga kali ini akan menjadi objektif tabungan bagi tim Indonesia. Melihat kembali di area bottom lane yang masih aman-aman aja, belum ada gangguan yang cukup berarti, masih belum ikut di dalam satu buah team fight. Terlihat dari KDA-nya pun masih masing-masing 0-0 ya. Ini ngebuat harusnya power late game dari Saken ini udah harus jadi sebuah kekuatan kembali, tapi nampaknya di sisi lain Five Chicken hilang. Oke, meskipun di bagian bawah sana ada Watchers yang dikeluarkan. Gara ke Saken, tapi Saken masih bisa menghindar. Dan Purify di waktu yang tepat menghindari stuck dari Brody. Yang kali ini udah ada 3 member yang bersiap membayang-bayangi sisi gold lane dari Indonesia. Dan mampukah Saken mempertahankan turretnya dan disengage? Sepertinya menjadi jawaban yang bijak juga untuk United States. Dan di bagian top lane, inisiasi yang tadi dilakukan oleh Super Ken itu bagus banget. Mempick off satu member tambahan dan bahkan sekarang mendorong kembali lebih jauh lagi. Tapi ada 1v1 di bagian river sana, belum coba untuk dimaksimalkan. Tapi best player one nggak berhenti, dia coba untuk kontes ke arah purple buff dari Super Ken. Sebenarnya kalau ngeliat dari objektifnya Indonesia bisa dapetin berbagai macam ya dengan adanya turret, point pick off-nya juga. Tapi dari best player one ini levelnya masih bisa catch up dan bahkan Finn kali ini jalannya ditutupin. Iya, tapi untungnya masih ada conceal play ya yang membuat Finn nggak bisa untuk mudah didapatkan. Meskipun di bagian bawah sepertinya atau turret berhasil di-secure kah? Oh, berhasil di-clear terlebih dahulu dengan top up memory yang dikeluarkan. Tapi kita melihat dari segi item usage-nya dengan adanya Fury Hammer dan juga Dreadnought Armor yang lebih dipilih oleh best player one. Dia akan build ke arah hybrid, tapi yang menurut aku dia bakal cukup susah juga sih buat di pick off. Ingat karena punya immune dari sisi yang membuat dia bisa nih untuk mendapatkan kontes turtle selanjutnya. Ingat tadi kontes turtle yang kedua direbut oleh Super Ken dan apakah kali ini akan direbut kembali karena Super Ken bersiap di dalam semak-semak. Yap, dan bagaimana? Setup menuju ke arah turtle yang terakhir. Bahkan base player one kali ini sudah menghadirkan dirinya di sana. Finn HP-nya udah mulai tergerus dan ternyata kena efek terrifying. Finn-nya hilang. Ada Blackjack transformation dari arah belakang dan Moreno berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang ketiga. Bahkan Yato pun menjadi sebuah nyawa yang direnggut kembali kali ini. Tim Indonesia kita berhasil untuk bisa mendapatkan berbagai macam advantage. Wow, itu advantage yang luar biasa mengingat dengan adanya Absorb Shield dari turtle buff yang ketiga ini mereka dapatkan. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan ketika team fight dilakukan dan Yato nggak bisa selamat. Dan kali ini masih dengan keunggulan gold dan juga experience membuat mereka semakin percaya diri. Tapi bergerak ke arah bagian bawah masih memegang Purify-nya. Saken harus mulai berhati-hati karena memang di bagian bawah udah ada warrior yang bersiap. Dengan adanya barrier dikeluarkan, Watchet belum ada tapi berhasil mempick off Saken. Gak sempat untuk escape meskipun ISO coba didapatkan. Ada Corrosive Strike yang dikeluarkan tapi ISO still survive. Terima memori ke arah Finn. Finn seorang diri menimpokin damage yang cukup sakit tapi Finn masih bisa selamat meskipun kembali Yato yang mencuri The Way of Dragon memukul mundur satu member itu Sorizo dan datang Super Ken dari langit dengan skill cable yang dia terus-menerus keluarkan tapi ya belum ada pertukaran karena kali ini pressure dari tim fight dimenangkan meskipun pick off dari Sorizo itu manis banget karena ISO. Yap, itu solo pick off yang terjadi, ISO-nya dipunish dan Super Ken hadir untuk bisa langsung clear satu wave di tengah sehingga outer mid turret yang memang harusnya dipertahankan pula ini masih belum bisa didapetin oleh teman-teman dari US yang sekarang mereka udah melakukan adanya sedikit pembalasan nih di game yang kedua kali ini karena terlihat dari pick off power mereka bisa dapetin beberapa pemain-pemain dari tim Indonesia kita dan bahkan ini adalah yang perlu diwaspadain speed farmingnya karena bisa kita lihat dari best player one pun dia nggak bikin ke arah langsung ke Hunter Strike-nya. Iya. Dia bikin ke arah defensive item terlebih dahulu dengan anti kiras, beserta adanya steel leg press dan menuju ke arah mungkin satu buah Athena Shield. Betul, dengan Silent Strobe ya, di sana udah jadi juga, tapi follow up karena Finn nggak bisa untuk selamat dan langsung dipanis. Dengan adanya Decimates yang tadi sempat dikeluarkan juga oleh best player one dan ini pembuktian ya United States dengan membawa Martis untuk sosok best player one. Mereka rapi banget sih dari segi team fight tapi team fightnya meskipun sempat tertinggal di awal-awal game. Mereka udah mulai bisa untuk mengantisipasi semua pergerakan dari Indonesia. Yap, dan sebenarnya ini juga penggunaan dari Yuzong ini mau coba untuk ngambil ke lini belakangnya. Iya. Cuman masih belum berhasil karena kita lihat Fight Chicken udah hilang 4 kali, Moreno-nya pun baru ke pick off sekali, tapi Black Dragon Form mencoba men-zoning out. Oke, tapi kali ini penalty zone yang menit from Sorizo dapatkan Lord di-secure oleh Super Ken dan bahkan ada Shadow didapatkan Sorizo hilang di sana meskipun untuk Finn The Way of Dragon ke arah Fight Chicken. Coba untuk di pick off tapi belum ada follow up damage yang maksimal karena memang beberapa player dari Indonesia ini kehilangan cukup banyak HP meskipun Lord didapatkan setidaknya Sorizo bisa didapatkan oleh United States. Yap,
Dan itu adalah sebuah pencurian yang begitu baik ya. Bagaimana Super Ken again dengan satu buah retributionnya berhasil untuk bisa mengamankan Lord dan ini menjadi sebuah dorongan kembali yang bisa dimanfaatkan oleh tim Indonesia. Melihat adanya Lord yang berjalan di arah bottom lane dan berkali-kali juga kali ini dari Fight Chicken yang selalu melakukan zoning out di Panis dan Finn. Oke, The Way of Dragon kembali ke arah Warrior. Coba untuk Wild Charge, tapi yes, dia bisa keluar dari area Feather Ice Strike. Coba dikejar oleh Finn, tapi lihat Lord yang bergerak di bagian bawah ini masih belum disentuh oleh teman-teman dari United States. Masih ada dan memberikan lagi Super Wave minion kedua untuk teman-teman dari Indonesia dan memaksimalkan untuk pressure di area mid lane. Ya, bakal coba untuk di manage terlebih dahulu ya dari segi wave-nya karena di arah mid-nya juga outer-nya masih bisa dipertahankan dengan clear yang begitu cepat bahkan memaksa mengeluarkan satu buah retribution dan bahkan Web Dragon. Oke, kali ini Finn menuju ke Rosnoyato tapi di sisi belakang Black Dragon Transformation dibuka. Fight Chicken memukul mundur lini belakang dari Indonesia, tapi Lord ini masih belum ada disentuh. Bahkan Super Ken masuk dari langit dengan cutthroat yang dia keluarkan meskipun Sorry Jom mendapatkan poin kill-nya. Tapi kali ini masih ada pertempuran, memasang kembali ada Purify yang dikeluarkan. Second memberikan pokingan damage-nya yang cukup sakit dan berhasil menghancurkan auto turret di area mid lane dan membuat keuntungan semakin banyak lagi di tangan Indonesia. Dan ini outer turret yang akhirnya bisa dihancurkan juga akan memperluas lagi nanti dari segi visionnya. Dan Finn yang memang udah memanfaatkan hal tersebut, dia udah lakuin adanya trapping untuk bisa menginisiasi siapapun yang lewat dan mencari informasi pastinya. Dan akhirnya yang ngebuat kali ini dari tim United States yang justru udah mulai tertekan. Kita tahu dalam satu buah team fight ini base player one udah begitu luar biasa ya dengan decimate ya bahkan hanya satu kali ke pick off aja dengan 100% kill participation yang dimiliki oleh Martisnya dari base player one. Tapi Fight Chicken nih yang memang dari tadi menjadi sandbag berjalan untuk United States sehingga Warrior yang sebenarnya notabene dia adalah seorang roamer ini nggak jadi target yang dituju justru ya karena Fight Chicken yang selalu ngelakuin zoning out ke belakang tapi Conceal sekarang sudah mulai terdengar. Mencari keberadaan player dari Indonesia belum ada yang bisa ditarget dan bahkan ada inisiasi di bagian belakang. Finn lagi-lagi membuka vision-nya. Fight Chicken harus berhati-hati tapi orange buff yang menjadi tujuan utama oleh Super Ken berhasil mencuri orange buff yang diberikan oleh best player one dan disengage adalah jawaban yang paling bijak mengingat dengan 15 detik lagi Lord kedua akan segera respawn. Yap, wow, tapi nampaknya kali ini dari Super Ken-nya bakal coba untuk jalani lane jauhnya dulu ya. Kita tahu mobilitas dari Fanny ini begitu kencang sehingga dia bisa coba untuk langsung jalani lane jauh dan bahkan join team fight di waktu yang cukup cepat. Dan ternyata purple buff-nya bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu oleh teman-teman dari United States. Mereka nggak mau nih ada gangguan yang cukup terjadi dan mungkin didelegasikan aja nih purple buff-nya karena base player one berfokus untuk bisa ngelakuin kontes di area Lord yang kedua. Mengingat sebenarnya untuk segi level sekarang udah maksimum nih dari base player one. Betul, dan sepertinya akan ada kontes tapi knock up effect yang diterima oleh Finn gagal. Membuat dirinya Jet Kundo nggak berhasil mengenai ke arah base player one. Sementara dari Super Ken-nya masih belum join ke dalam area Lord. Dia masih berada di orange buff terlebih dahulu dan sepertinya akan mendapatkan purple buff-nya. Tapi dengan dia Blade of Despair untuk Super Ken, damage output-nya akan semakin sakit meskipun best player one bersiap di bagian depan. Mobilitas yang dimiliki oleh Fight Chicken ini mungkin agak sedikit lambat ya nanti untuk join ke dalam team fight-nya. Berbeda dengan keberadaan dari Super Ken yang memang siap dengan Steel Cable yang coba untuk bersembunyi di area bagian river bawah. Tapi The Wild Dragon yang digagalkan dengan adanya Mortal Coil dan bahkan Fight Chicken terkena penalty zone beberapa member dari United States. Bahkan kali ini Super Ken tertangkap. Coba untuk escape dari Tower of Memory tapi sangat disayangkan Super Ken down. Dan bahkan 3 match down dari Indonesia membuat kerugian yang sangat fatal dari dalam momen di mana United States bahkan memberikan dorongan baliknya mencoba untuk one shot push kah karena sekarang inner turret menjadi tujuan kedua untuk United States. Oke, 4 pemain yang masih ready dari United States. Mereka bakal coba untuk memaksa satu base turret di area tengah untuk bisa dihancurkan dan kembali kali ini di mana efek terrifying yang membuat dari Sorizo pun gak bisa melakukan pergerakan dengan begitu leluasa tapi Finn bakal coba untuk nabrak dari lini belakang. Oke, Finn The Way of Dragon untuk memukul mundur tapi Sansa akan wipe out. Oh no, Indonesia berhasil direbut poin kedua di tangan United States. Yap, wow.